Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Win di channel Mas Win Official. Konten cerdas, channel mencerdaskan. Oke, kali ini setelah kemarin saya produksi membuat konten unboxing dari kerjasama ya dengan petani dari luar Jawa. Kali ini aku bakal memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Mas Win Official di tempat masing-masing, di kediaman masing-masing, mengenai review tentang kalau di Jawa namanya karet kebu. Karet kebu, bukan kebu kerbau ya, bukan kebu kerbau itu memang bentuknya besar, jadi disamakan dengan kebu gitu. Karet kebu atau bisa juga disebut dengan karet merah gitu ya. Nah, tanaman ini tergolong pada jenis ficus, entah bacanya ficus, ficus atau apa, terserah kalian, yang penting kalian paham. Nah, tanaman ini kebanyakan itu berasal dari timur laut India ya, satu, Nepal, kemudian Bhutan, Myanmar, Cina tepatnya di Yunan, Malaysia, dan di Indonesia gitu loh. Kemudian asalnya dari sana yang telah saya sebutkan tadi. Nah, genus dari tanaman ini, tanaman ficus ya, ficus itu ternyata banyak banget. Ada hampir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, banyak ya. Ini saya merangkum dari berbagai sumber. Pertama saya sebutkan dari genus ficus yang pertama ada Ficus clusifolia. Jenengnya namanya unik dengan nama yang sulit dibaca. Yang kedua Ficus cordata, tiga Ficus elastica, Ficus banyak banget ini, Ficus yang variegata seperti itu. Terus Ficus karet, Ficus taeda, dan ini namanya Jawa karet kebu ataupun karet merah. Nah, umumnya memang tanaman ini bisa sampai ini dalam sumbernya tingginya itu bisa sampai 25 sampai 30 meter. Termasuk dalam tumbuhan ataupun tanaman dikotil. Terus diameter batangnya ini bisa sampai 2 meter itu ya. Batangnya, diameter saja itu batangnya. Kemudian nah, udah ya ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya akarnya tunggang. Terus batangnya tegak. Batangnya bentuknya bulat. Terus permukaan kulit kasar dan lebih cenderung warnanya coklat batangnya tuh. Terus daunnya ini daun berseling itu kayak apa ya, kayak selang-seling lah kayak ngono. Terus lonjong, ada yang lonjong, ada yang bulat, macam-macam lah tanaman genus ficus ini.
Terus bunganya, kalau berbunga itu bunganya tunggal. Itu ya. Udah ya soal itu. Terus saya informasikan bahwa ternyata tanaman ficus ini banyak banget manfaatnya. Kalau dari hasil searching saya dari berbagai sumber, kemudian saya cuplik atau saya ambil yang sekiranya bisa memberikan manfaat informasinya buat sahabat semuanya, saya rangkum dalam satu materi tentang tanaman ficus, genus ficus ini. Oke. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tanaman ficus yang saya pegang ini, karet kebo yang saya pegang ini, kalau berdasarkan saya sharing dengan teman-teman toko bunga, dengan para petani di Jawa banyak dijumpai dua tanaman karet kebo. Pertama itu karet kebo ruby, yang kedua tinike. Nah, yang tinike itu adalah karet kebo ataupun karet merah yang lokal gitu loh. Lokal yang sering dijumpai, yang sering ditemui, yang banyak ditemui di tempat-tempat toko, di para petani, serta di para kolektor. Itu ya. Nah, yang saya pegang ini termasuk juga tanaman genus ficus karet kebo jenis ruby. Nah, bedanya apa ruby dengan tinike? Kalau tinike itu biasa, maksudnya biasa ya, hijau biasa. Ini kan daunnya hijau ini. Nah, cenderung kebanyakan kan hijau, ya kan? Kalau tinike, nah kalau ruby ini ada kombinasi hijau 3 warna ya, hijau, putih, sama agak entah pink entah merah ya. Hijau, putih, sama merah. Jadi lebih tampak elegan ketika kemudian tanaman ini ditaruh di mana bisa di indoor, juga bisa di outdoor. Gitu ya. Sahabat-sahabat Mansbin official. Oke, sekarang kita bicara soal manfaat dari tanaman karet kebo. Oke. Ternyata kalau dalam materi yang saya rangkum dari berbagai sumber, ternyata selain dari yang pertama ya, yang secara pasti tanaman karet kebo ini bagus ketika digunakan sebagai penghias rumah, terutama di indoor. Nah, tempatnya di mana bisa ditaruh di atas meja atau juga di sudut-sudut ruang gitu loh. Contohnya saja, kalau di sudut ruang, katakanlah nih dalam sudut ruang yang tersebut ada meja, kemudian TV, bisa ditaruh di sebelahnya meja tempat TV gitu. Yang ya bisa besar, bisa juga kecil. Kalau kecil di meja gini gitu ya. Kemudian nah, ini nih yang lebih informatif. Ternyata untuk tanaman karet kebo ini juga bisa mengurangi alergi. Yang kedua ini ada, ternyata tanaman karet kebo ini bisa mengurangi alergi. Kok bisa begitu? Jadi gini, ternyata ada beberapa tanaman yang kemudian mengeluarkan serbuk sari. Nah, serbuk sari itu kayak apa ya? Kalian bisa searching di Google, banyak serbuk sari dari tanam yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman. Itu ketika tersentuh oleh kulit ataupun tersentuh oleh kita yang kolektor atau yang petani atau yang menanam dari tanaman-tanaman selain ini, bisa membuat alergi. Jadi alergi, kemudian iritasi seperti itu ya. Nah, ternyata di tanaman karet kebo ini tidak memproduksi dari
serbuk sari tersebut, jadi aman gitu loh. Itu ya. Jadi ketika ditaruh di indoor aman-aman saja. Oke. Selanjutnya tanaman karet kebo ini bisa mengobati bengkak. Loh, kok iso? Coba saya sampaikan ya. Gini, ketika kemudian di area kulit atau di tubuh sahabat-sahabat Mas Win Official ada yang mengalami pembengkakan, menurut dari literasi yang saya dapatkan, kemudian saya rangkum, kalian bisa kemudian memakai ini daunnya. Daun ini ditumbuk, kemudian dilarutkan dengan air, ya, air mineral 20 sampai 50 gram, lalu direbus sampai dari 20 sampai 50 gram tadi direbus sampai airnya itu, air rebusan itu sampai tersisa 1 gelas. Kemudian dinginkan dan minum air rebusan itu ya. Ini menurut literasi yang saya dapatkan. Kemudian selanjutnya nih, manfaatnya nih. Ternyata tanaman karet kebo ini juga bisa mengurangi rasa sakit, mengurangi bengkak pada kulit, terus juga mengobati gusi gigi. Ya caranya juga sama, menumbuk daunnya, lalu campurkan dengan segelas air putih, kemudian dibuat kumur ketika gusinya sakit. Itu ya. Kemudian selanjutnya manfaatnya juga bisa menjaga kesehatan perut. Kok bisa ya? Padahal tanaman yang semacam ini, model begini juga bisa menjaga kesehatan perut. Selanjutnya ternyata selain ada manfaatnya bidang kesehatan tadi, secara pasti yang namanya tanaman pasti secara fungsi adalah menghilangkan polusi udara. Dari mana? Dari produksi O2-nya. Jadi kalau ditaruh di dalam indoor manfaatnya banyak gitu ya. Kemudian nah ini nih yang banyak disukai dari kolektor, petani. Tanaman karet kebo ini tidak membutuhkan biaya banyak untuk perawatannya. Beda lagi dengan monstera, kemudian aglonema, itu kan menggunakan media tanam yang khusus. Apalagi monstera variegata atau monstera king gitu ya. Terus juga nah ini kan sebelum saya itu kan daunnya kan kelihatan mengkilap kan. Ini mudah untuk dibersihkan. Kemudian ini ternyata tanaman karet kebo ini juga bisa menghilangkan bakteri, sahabat-sahabat. Ini baik bakterinya itu ada di air, di tanah, makanan atau di udara. Berdasarkan sebuah studi, hampir 1.800 jenis bakteri tinggal di udara. Banyak dari bakteri merupakan bakteri berbahaya dan menyebabkan infeksi. Karet kebo mampu mengurangi bakteri dan lumut sebanyak 50%. Ini yang bicara sudah hasil studi ya. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Manfaatnya banyak banget. Beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan. Keistimewaan dari tanaman karet kebo ataupun karet merah ya. Karet merah kalau tidak salah tadi penyebutannya ya, kalau di luar sana itu. Terus kita sekarang bicara bagaimana merawat dari tanaman karet kebo ini. Yang pertama, tentunya kita harus menjaga support cahaya, karena mau bagaimanapun di indoor
yang namanya tanaman juga harus membutuhkan cahaya gitu loh. Kalau di luar kan sudah ada matahari, kalau di dalam ya seminimal mungkin ada ventilasi yang mampu mencahayai ataupun menerangi dari tanaman ini. Bisa juga kalau malam dibantu dengan bola lampu. Kemudian tanahnya tidak terlalu rewel, bisa menggunakan apapun ya tanahnya. Kemudian itu ya, cahaya, tanah, kemudian air. Untuk air ini, tanaman ini bagusnya sih ya, kalau saya di rumah ini biasanya 3 hari sekali siram, tergantung lihat kondisi media tanamnya ini. Kalau sudah kering banget, bolehlah untuk disiram ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan air. Tanaman karet kebo ruby impor yang saya punya ini. Kemudian yang keempat, untuk suhu dan kelembapannya bisa disimpan di suhu 60 derajat Fahrenheit sampai 75 derajat Fahrenheit. Jadi kalau di rumah ya aman-aman saja, yang rumahnya agak-agak sumuk atau agak-agak panas, aman banget. Makanya silakan, harus ada tanaman di dalam rumah kalian, tanaman karet kebo. Kalau mau langsung kunjungi di Shopee ataupun Tokopedia dengan user Istiqomah Green Garden _Indonesia. Segera cari ya, segera cari. Nih, yang terakhir, untuk perawatannya pupuk cair bisa. Nah, pupuk cair selama ini karena saya juga maksudnya produksi, membuat sendiri pupuk cair. Jadi saya dan istri membuat pupuk cair yang sudah saya perdagangkan melalui medsos, di Shopee, di Tokopedia ya tadi, di user Istiqomah Green Garden _Indonesia. Itu ada pupuk cair fermentasi. Kalau di saya dan istri yang sudah buat itu, hampir berbagai dari kabupaten kota yang sudah kerjasama dengan kami sudah itu ya, repeat order. Jadi bagi kalian yang pengen punya tanaman apapun, bunga apapun, tumbuhan apapun, buah-buahan apapun, kalian bisa kepo-kepoin di Shopee, di Tokopedia, di user Istiqomah Green Garden _Indonesia. Atau kalian juga bisa kontak kami melalui Instagram. Kalau di saya di Maswin Official, kalau di istri Istiqomah Daily, gitu ya. Oke, bagi kalian yang pengen direview tanaman apapun, kalian bisa komen, kalian bisa di DM melalui Instagram. Silahkan, mau sharing mengenai apapun tentang tanaman dan tumbuhan, pupuk ataupun media tanam, saya welcome bersama istri ya. Ataupun juga mau dibantu mencarikan tumbuhan apapun, silahkan kalian kontak kami, karena kami sudah bekerja sama dengan seluruh petani di provinsi yang sudah saya sebutkan kemarin, Kalimantan, Sumatera, Bogor, Batu, Malang, dan nanti akan banyak lagi petani-petani yang kita ajak kerjasama untuk kemudian mewujudkan lingkungan rumah yang bersih, lingkungan rumah yang kaya akan O2. Oke. Untuk selanjutnya, next saya akan review tentang ini, satu tanaman ini, Princess Jessie. Bagus banget tumbuhannya, tanamannya. Oke, bagi kalian yang setuju, silahkan komen. Terima kasih semuanya.
Jangan lupa selalu ikuti channel Mas Win Official, akan memproduksi konten-konten yang sangat bermanfaat, yang informatif, yang edukatif. Terima kasih. Selalu ikuti dan tonton sampai selesai channel kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win Official, konten cerdas, channel mencerdaskan. See you next time. Bye.